Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dayat, NIM 20200015091. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas TIK, yaitu tentang pengertian hardware. Pengertian hardware adalah: hardware merupakan salah satu komponen yang sangat mendukung dalam kinerja sistem komputer. Komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata. Biasanya hardware terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi komputer. Hardware dibedakan dalam dua periode perkembangan, yaitu periode sebelum tahun 1940 dan sesudah 1940. Sebelum tahun 1940 dikatakan sebagai evolusi komputer dengan teknologi mekanik. Menurut para ahli James O'Brien, hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Biasanya hardware terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi komputer. Namun tentu saja perangkat keras harus dibantu dengan software pendukung agar perintah yang ada dalam komputer dapat dioperasikan dengan baik. Dan yang kedua adalah fungsi hardware. Hardware mempunyai 4 fungsi utama, diantaranya adalah: 1. Menerima input. Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut akan diproses menjadi informasi baru. Contohnya seperti keyboard, mouse, dan touchpad. 2. Mengolah data informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Contohnya seperti CPU atau prosesor, memori, motherboard, VGA, power supply, dan casing unit. 3. Memberikan output. Setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus. Contohnya seperti monitor, LCD, speaker, dan printer. 4. Menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Hardware untuk menyimpan data tidak hanya terpasang dalam komputer, namun ada juga hardware yang dipasang di luar. Contohnya seperti hard disk, floppy disk, CD atau DVD, dan flash disk. Dan yang ketiga adalah CPU atau prosesor. Pengertian CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer, CPU sering disebut dengan prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Dan selanjutnya adalah bagian dari CPU. 1. Prosesor komputer. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Cara kinerja prosesor akan terus terhubung dengan komponen komputer yang lainnya, terutama hard disk dan RAM.
Fungsi prosesor juga digambarkan sebagai otak dari sebuah komputer itu sendiri, di mana setiap data akan melalui prosesor mengeluarkan atau output yang sepatutnya. Perbedaan CPU dengan prosesor. Prosesor adalah otak dari suatu komputer, sedangkan CPU adalah proses kinerja komputer yang dikombinasikan dengan peran dari prosesor dan juga RAM memori dari sebuah komputer. Kinerja dari suatu komputer ditentukan dari komponen prosesor dan juga memori dari komputer itu sendiri. Dan selanjutnya adalah RAM. Pengertian RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan sebuah media penyimpanan data sementara pada komputer. RAM merupakan media penyimpanan yang bersifat volatile. Ketika tidak ada pasokan arus listrik ke media tersebut, maka data yang tersimpan akan hilang. Fungsi dari RAM yaitu menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data kirim ke ALU untuk diproses, menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.